Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahid Abibi. Di sini saya ingin menampilkan presentasi saya, yaitu tentang review jurnal teori antrian. Jadi saya mengambil topik teori antrian pada persimpangan jalan dengan traffic light. Sebenarnya saya ingin menampilkan jurnal saya review ini dengan judul penerapan teori antrian pada persimpangan jalan dengan traffic light yang meminimalkan waktu tunggu antar fase. Bisa lihat sini. Penerapan teori, metode, kajian teori, pembahasan, dan juga hasilnya. Baiklah, sebelum ini saya lanjutkan presentasi saya, namanya itu latar belakangnya. Jalan raya merupakan salah satu fasilitas transportasi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Saat ini peningkatan penduduk di Indonesia berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kendaraan di jalan raya. Untuk mengatur jalan lalu lintas pada jalan raya, digunakan lampu lalu lintas dengan tujuan mengurangi terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Hal ini dikarenakan kelancaran lalu lintas merupakan hal yang dibutuhkan hampir di setiap wilayah, baik di kota kecil dan kota besar seperti di Surabaya. Pendahuluan. Dimulai dari sini, pada penelitian ini dibahas bagaimana model waktu tunggu dari persimpangan polisi istimewa dengan menggunakan teori antrian, di mana lampu lalu lintas persimpangan polisi istimewa pada tiap siklusnya terdiri dari 3 fase. Ada fase pertama dengan waktu lampu merah selama 90 detik dan lampu hijau 90 detik untuk mengatur kendaraan yang tiba dari Jalan Raya Darmo Selatan menuju Jalan Raya Darmo Utara. Jalan Raya Darmo Selatan menuju Jalan Raya Sutomo dan Jalan Raya Darmo Utara menuju Jalan Raya Darmo Selatan. Pada fase kedua dengan waktu lampu merah selama 50 detik dan lampu hijau 130 detik untuk mengatur kendaraan yang tiba dari Jalan Raya Darmo Utara menuju Jalan Dr. Sutomo dan Jalan Raya Darmo Utara menuju Jalan Raya Darmo Selatan. Jadi di sini ada 4 jalan. Pada fase ketiga dengan waktu lampu merah selama 40 detik dan lampu hijau 140 detik untuk mengatur gerakan kendaraan yang tiba dari Jalan Dr. Sutomo menuju Jalan Polisi Istimewa dan Jalan Polisi Istimewa menuju Jalan Dr. Sutomo. Adapun tujuan dari teori antrian ini ialah meneliti proses antrian dalam rangkaian kejadian dari suatu sistem antrian yang terjadi. Adanya penelitian ini diharapkan dapat meminimalkan waktu tunggu antar fase sehingga dalam satu fase tidak meninggalkan sisa antrian. Baiklah, kita masuk ke kajian teori. Sini sistem antrian adalah suatu himpunan pelanggan, pelayan, dan suatu aturan yang mengatur pelayanan kepada pelanggan. Contoh pelayanan di sini yaitu sistem antrian. Inti dari antrian adalah antri itu sendiri. Timbul antrian terutama tergantung dari kedatangan, proses pelayanan dan disiplin antrian. Disiplin antrian adalah aturan keputusan yang menjelaskan cara melayani pengantri. Misalnya yang pertama masukin antrian yang pertama dilayani atau disebut first in first out atau FIFO. Pada antrian terdapat 2 bentuk dari saluran pelayanan, yaitu sistem saluran tunggal apabila memiliki satu saluran pelayanan dan sistem saluran majemuk apabila saluran pelayanan lebih dari satu dan beroperasi secara bersamaan. Kita masuk distribution Poisson, yaitu percobaan Poisson adalah percobaan yang menghasilkan nilai-nilai bagi suatu perubahan acak X, yaitu banyaknya percobaan yang terjadi selama suatu selang waktu tertentu. Sini selang waktu dapat bermacam-macam, misalnya semenit, sejam, sehari, seminggu, sebulan, atau bahkan setahun. Distribusi dari perubahan acak Poisson X yang menyatakan banyaknya hasil percobaan yang terjadi selama suatu selang waktu adalah di sini rumusnya Fx sama dengan E pangkat minus mu mu pangkat X per X ini X seru. Untuk X sama dengan 1, 2, 3, dan selanjutnya. Di mana mu adalah rata-rata banyaknya hasil percobaan yang terjadi selama selang waktu dinyatakan. Metode yang digunakan yaitu menguji distribusi, yaitu distribusi jumlah kedatangan kendaraan
yang memasuki antrian untuk memastikan hasil dugaan distribusi data sesuai dengan distribusi data yang diasumsikan pada teori antrian, yaitu distribusi Poisson dengan bantuan software SPSS 22. Software ini dipilih karena memiliki kemampuan analisa statistik yang cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah dipahami cara pengoperasiannya. Kita masuk pembahasan. Pertama, kita memiliki hipotesa. Hipotesis untuk jadi uji data kedatangan kendaraan pada saat lampu hijau dan lampu merah ialah untuk hasil nolnya yaitu volume mobil tiap siklus berdistribusi Poisson. Yang pertama yaitu volume mobil tiap siklus tidak berdistribusi Poisson. Jadi H0 ditolak jika sig sama kecil dari 0,05. Jadi kita memiliki datanya. Uji distribusi kendaraan mobil dari tabel di sini dapat dilihat nilai signya di atas 0,5. Jadi dari tabel samping diperoleh signya lebih dari 0,5, dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Dengan demikian distribusi volume kendaraan mobil tiap siklus berdistribusi Poisson. Dari sini untuk kendaraan bermotor juga dari tabel samping dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Statistik pada persimpangan posisi bawah dalam kondisi steady state. Ini menghitung dimensi kendaraan mobil yaitu 2 kali 4,20 meter, motor 0,7 meter dikali 2 meter, di mana tiap kendaraan memiliki rank aman yang melindungi kendaraan, yaitu rank depannya 0,4, rank belakang 0,4, rank kiri dan rank kanan 0,2 meter. Jika diperoleh dimensi kendaraan yaitu mobil sama dengan XA sama dengan 5,05 meter kali 2,4 meter sama dengan 12,12 meter kubik. Motor YA sama dengan meter persegi. Motor yaitu YA sama dengan 2,8 meter dikali 1,1 meter sama dengan 3,8 meter persegi. Kecepatan kendaraan dengan Vmax-nya yaitu 5,55 meter per second. Kecepatan. Kemudian kita menghitung waktu setiap kendaraan melewati lampu lalu lintas. Di sini mobil dapat 0,9 detik, motor 0,5 detik. Diperoleh TX sama dengan 0,9 yaitu mobil dan TY motor 0,5. Sekarang ada juga beberapa banyak kendaraan yang bisa melaju saat lampu hijau dengan mempertimbangkan waktu tunggu kendaraan. Dan satu dengan kendaraan di belakangnya dan seterusnya selama 0,5 detik untuk mobil dan 0,25 detik untuk motor. Oke, kapasitas kendaraan pada fase pertama. Fase pertama itu memiliki selang waktu yang cukup cepat. Dari saya lihat. Sebentar, saya lihat dulu. Yap. Fase pertama yaitu 90 detik untuk lampu merah dan lampu hijau 90 detik. Untuk waktu kendaraan tiba dari jalan utama. Jadi dari Mos Selatan memiliki lebar jalan 13 meter dan panjang antrian 100 meter. Berdasarkan ukuran kendaraan dan lebar jalan saat jalan padat, dalam satu barisan dapat menampung 3 mobil dan 4 motor. Jadi satu baris dapat menampung 3 mobil dan 4 motor. Sehingga sepanjang 100 meter dapat memuat 20 mobil dan 30 motor. Sehingga secara maksimal luas jalan raya Darmo Selatan dapat terisi 60 mobil dan 140 motor. Sedangkan untuk jalan raya Darmo Utara yang tujuan lurus memiliki lebar jalan 4,5 meter dan panjang antrian 100 meter. Berdasarkan ukuran kendaraan dan lebar jalan saat kondisi jalan padat, dalam satu baris dapat menampung 2 mobil dan 3 motor, sehingga sepanjang 100 meter dapat memuat 20 mobil dan 30 motor. Secara maksimal luas raya Darmo Selatan dapat terisi 50 mobil dan 105 motor. Untuk kapasitas kendaraan pada fase pertama di sini, untuk mobil
pada jalan Jalan Raya Darmo Utara menuju Raya Darmo Selatan itu, kapasitas mobilnya 54 dan kapasitas motornya 100. Untuk Raya Darmo Selatan dan Raya Darmo Utara fase pertama itu 36 dan 75. Kapasitas kendaraan pada fase kedua. Jalan Dr. Sutomo dan Jalan Polisi Istimewa memiliki lebar jalan sama, yaitu 7,5 meter dan panjang antrian 100 meter. Berdasarkan ukuran kendaraan dan lebar jalan saat kondisi jalan padat, dalam satu baris dapat menampung 2 mobil dan 2 motor, sehingga sepanjang 100 meter dapat memuat 20 mobil dan 35 motor. Sehingga secara maksimal luas Jalan Raya Darmo Utara dan Raya Darmo Selatan dapat terisi 40 mobil dan 70 motor. Kapasitas kendaraan pada fase kedua yaitu untuk Raya Darmo Utara menuju dan Raya Darmo Selatan untuk mobilnya 22 dan motor 32. Untuk Raya Darmo Selatan dan Raya Darmo Utara versi pertama itu 22 dan 32. Jadi hasil analisa di sini yaitu hasil analisa kapasitas kendaraan pada Jalan Raya Darmo Selatan menuju Raya Darmo Utara dan Jalan Dr. Sutomo yaitu 54 mobil dan 100 motor terbagi dari 3 jalur mobil dan 4 lajur motor. Pada jalan tersebut, kapasitas mobil lebih besar dari volume mobil, sedangkan kapasitas motor lebih kecil dari volume motor dengan rata-rata sisa antrian 8 motor. Hasil analisa kapasitas kendaraan pada Jalan Raya Darmo Utara menuju Raya Darmo Selatan pada fase pertama yaitu 36 mobil dan 75 motor terbagi menjadi 2 lajur mobil dan 3 lajur motor. Pada jalan tersebut, kapasitas mobil dan motor lebih besar dari volume mobil dan motor, sehingga tidak ada sisa antrian. Hasil analisa kapasitas kendaraan pada Jalan Raya Darmo Utara menuju menuju Dr. Sutomo yaitu 13 mobil dan 38 motor, terbagi menjadi 1 lajur mobil dan 2 lajur motor. Pada jalan tersebut, kapasitas mobil dan motor lebih kecil dari volume mobil dan motor dengan rata-rata sisa antrian 8 mobil dan 10 motor. Dunia itu hasil analisa kapasitas kendaraan pada Jalan Raya Darmo Utara menuju Raya Darmo Selatan pada fase kedua yaitu 26 mobil dan 38 motor, terbagi menjadi 2 lajur mobil dan 2 lajur motor. Pada jalan tersebut kapasitas mobil lebih besar dari volume mobil, dan kapasitas motor lebih kecil dari volume motor dengan rata-rata sisa antrian 27 motor. Hasil analisa kapasitas kendaraan pada Jalan Dr. Sutomo dan Jalan Polisi Istimewa dan Jalan Raya Darmo Utara yaitu 22 mobil dan 32 motor, terbagi menjadi 2 lajur mobil dan 2 lajur motor. Pada jalan tersebut kapasitas mobil lebih besar dari volume mobil, sedangkan kapasitas motor lebih kecil dari volume motor dengan rata-rata sisa antrian 5 motor. Hasil analisa kapasitas kendaraan pada Jalan Mobil Polisi Istimewa menuju Jalan Dr. Sutomo dan Jalan Raya Darmo Selatan yaitu 22 mobil dan 32 motor terbagi menjadi 2 lajur mobil dan 2 lajur motor. Pada jalan tersebut kapasitas mobil dan motor lebih besar dari volume mobil dan motor sehingga tidak ada sisa antrian. Baiklah, demikian dari saya. Saya undur diri, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.